Xiao Yan menatap bayangan di dinding, dan wajah polosnya masih tenang, tetapi kebencian di kedalaman mata tidak bisa ditahan. Dia dan para inisial menderita terlalu banyak rasa sakit, dan pada awal kendaraan itu masih kecil, sebagian besar kesulitan ditanggung oleh saudara perempuannya. Rasa sakit kehilangan ayah, rasa sakit kehilangan ibu. Menyaksikan keluarga pamannya menerima hukuman, ditindih oleh cakram penggilingan besar. 3 saudara lelaki yang menyelamatkan diri mereka ditembak oleh anak-anak panah oleh landak. Adegan di masa lalu telah melewati hatinya, seperti ular berbisa, menggigit hatinya. Motifnya untuk membalas dendam terlalu kuat, dia hanya bisa mati-matian menekan kebencian batin. Ketika dia menemukan objek yang tepat dari Luo Zeng, dia sangat bersemangat, dia ingin melakukan semua yang dia bisa dan berharap bahwa Luo Zeng akan membantu dirinya sendiri. Jika dia tidak mempertimbangkan karakter Luo Zeng, dia bahkan mempertimbangkan untuk menjual semua yang dia miliki, bahkan tubuhnya sendiri. Selama masa tunggu, dia juga menderita. Saya tidak mengharapkan segalanya berjalan lebih baik daripada diri saya sendiri. Dengan cara ini, dia melangkah ke ruang angkasa ini selangkah demi selangkah dan akhirnya kembali ke kota asalnya. Sekarang waktunya untuk membalas dendam ada di sini. Besar, saya tidak berharap kita bertemu lagi. Apakah itu dalam situasi seperti itu? Mulut Xiao Yan sedikit melengkung, dan senyum muncul di wajah yang polos. Dia menikmati momen ini. Keluarga dari keluarga sipir tidak besar, bahkan jika kaum liberal dan sekolah lama adalah musuh satu sama lain. Tetapi mereka dapat memanjat generasi satu sama lain, sehingga si kecil berteriak bahwa bayangan hitam adalah melengking. Tentu saja, Xiao Yan tidak bermaksud memperlakukannya sebagai penatua. Wanita yang bermarga di dinding memandang Xiao Xiao sebentar, lalu bergumam, saya tidak memikirkannya. Saya tidak berharap kaum liberal Anda jatuh ke posisi seperti itu, dan pada akhirnya akan memilih langkah ini, dan membuat orang-orang asing ini dibantai. Keluarga, petik 2. Mendengar ini, Xiao Yan sedang mencoba untuk memberontak, dan tidak menyangka bahwa suara dari awal pelampung tiba-tiba melayang di belakangnya. Degradet. Di awal kendaraan hias, dia berjalan perlahan ke sisi Xiao Yan. Pria yang memandangi tembok dengan gembira berkata, saya tidak tahu apa yang disebut korupsi. Saya hanya tahu bahwa Anda membunuh orang tua saya. Untuk melaporkan hal ini. Permusuhan, kita tidak punya pilihan. Dari awal memuarnya, tidak ada banyak rasa memiliki dari keluarga sipir, hanya kebencian, jadi dia tidak pernah merasakan apa yang terdegradasi. Wanita bermarga memakai jubah hitam di awal pelampung, dibandingkan dengan Xiao Yan, awal pelampung lebih penting karena ia dapat memutus rantai kutukan. Hanya untuk balas dendam? Kamu adalah kutukan dari keluarga sipir, tetapi kamu bahkan tidak tahu misimu sendiri. Bagaimana kamu tahu apa yang disebut kebencian? Ada nada penyesalan dalam suara wanita bermarga itu. Apa yang kau sebut misi hanyalah kehendak para dewa kuno, dan kita selalu merindukan kebebasan. Argumen seperti itu tidak perlu dilanjutkan, kata Xiao Xiao dengan samar. Perselisihan antara kaum liberal dan sekolah tua dapat digambarkan sebagai jumlah mobil, dan tidak lagi penting untuk salah. Itu benar, tidak perlu, kata wanita bermarga itu, berbisik, melihat suaranya jatuh. Dia dengan cepat memerintahkan, tembak anak yang bernama Fuju. Di bawah gelombang Yanhai, beberapa orang di dinding kota masing-masing mengeluarkan panah hitam, dan mereka membanting mesin di awal kendaraan hias. Jarak antara kedua sisi sangat dekat, di bawah jarak tersebut, kekuatan dan ketepatan busur adalah yang terbaik. Wanita yang bermarga Yu tahu pentingnya awal mengambang, Ming Wei dan yang lainnya juga tahu. Selain itu, mereka selalu jelas bahwa Yanhai adalah orang yang licik. Dalam situasi ini, dapat dikatakan bahwa dia selalu waspada. Pergi. Sosok Ming Wei melintas, dan dia meraih bagian awal pelampung, dan setelah dia melemparkannya ke tanah, dia memutar beberapa putaran lagi. Hei! Serangkaian panah tajam dipakukan di belakang Ming Wei dan Fuju. 67.356. Hei, hanya kamu yang akan menaruh panah? Kim Lao mencibir. Orang-orang di belakangnya memalingkan tangan, dan masing-masing memegang busur hitam di tangannya. Hei! Semburan tali busur padat terdengar. Lebih dari 20 pedang hitam, berubah menjadi tetesan hujan hitam, meledak ke arah tembok kota. Hei! Hei! 2 orang buangan di sekitar Yanhai menghindari dan membuat 2 jeritan, yang jatuh dari dinding. Yanhai sendiri mengelak dan dengan cepat bersembunyi di bawah tembok kota. Adapun wanita yang bermarga di bawah jubah hitam, dia berdiri di tempat yang sama dan tidak menghindar, membiarkan panah-panah tajam itu mengenai jubahnya. Saya tidak tahu mengapa jubahnya dibuat, dan panah-panah tajam itu memukulnya, dan mereka mulai jatuh dan tidak bisa menembus jubah itu. Hei! Wanita yang bermarga di bawah jubah itu mendengus dan berbalik ke dinding. Apa yang harus dilakukan sekarang? Tanya Yanhai. Bawalah orang-orangmu dan hentikan mereka di luar tembok kota, kata wanita itu dengan nama biasa. Laki-laki saya, ada orang lain di sana? Yanhai menunjukkan senyum pahit. Orang-orang buangan yang mengikutinya, yang telah kehilangan 7 atau 8 sebelumnya, hanya kehilangan 2. Sekarang dia disebut pria itu, hanya 2 orang buangan dari keluarga Xuan Yuan, ditambah Yanhai hanya 3. Biarkan mereka bertiga memblokir ratusan orang yang dipimpin oleh Ming Wei. Dan setelah semua kehidupan, kekuatan semua orang hampir sama, bahkan jika Yanhai tidak benar-benar yakin untuk berurusan dengan para dewa liar itu. Kalau begitu pergilah mati. Bagaimanapun, kamu juga tidak ada gunanya. Aku hanya berharap kamu bisa saling membunuh. Aku tidak berharap kamu menjadi tidak berguna. Itu hanya dibunuh oleh mereka. Setelah nama wanita itu, dia adalah kecepatan belakang dengan cepat surut. Sambil berdiri di Yanhai asli, tubuhnya setengah dingin. Pada saat ini,
dia menyadari bahwa dia benar-benar digunakan oleh keluarga sipir. Faktanya, dengan kepandaian Yan Haizi, sangat sulit bagi orang lain untuk menggunakannya. Tetapi ia juga ingin meninggalkan dunia, dan pikirannya juga telah menghalangi pikiran orang-orang Qiang dan perempuan Yi, dan akan dengan mudah menyetujui keluarga sipir. Dia tidak mengira dia ditinggalkan begitu mudah. Kamu. Melihat bagian belakang wanita yang bermargaian, mata Yan Hai penuh dendam. Kakak, apa yang Anda lakukan sekarang? Hanya mengandalkan kami untuk mengusir mereka? Yan Hai, pengasingan keluarga Xuan Yuan bertanya. Mereka mengikuti Yan Hai sepanjang jalan, dan mereka tidak berharap untuk menghadapi situasi seperti itu. Masih memblokir kentut, ayo pergi. Mata Yan Hai memancarkan secerca cahaya. Dia dapat memimpin keluarga Xuan Yuan untuk berdiri selama bertahun-tahun, setelah semua, itu adalah pesta. Karena dia semua telah ditinggalkan, bagaimana dia masih bisa menjual hidupnya kepada keluarga sipir?